Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar bab yang baru. Kita langsung lompat ke bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan bangun data. Oke. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa itu kekongruenan, apa itu kesebangunan. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas dulu yang kekongruenan bangun datar. Oke, kalian bisa sambil menyimak LKS-nya halaman 44 ya, atau kalian bisa lihat gambar yang ada di depan kalian. Oke, apa itu istilahnya kongruen ya? Di sini ada kata-kata kongruen. Apa itu kongruen? Kalian bisa perhatikan gambar atau contoh yang ada di depan ini. Oke, yang A ini bukunya itu kongruen ya. A adalah gambar dua buku yang kongruen. Oke, sedangkan B ini, oke, ini bukan kongruen. Bukan kongruen. Oke. Yang C ini adalah dua pensil yang kongruen. Yang D, dua pensil ini tidak kongruen. Oke. Yang E, dua gelas ini itu kongruen. Yang F, dua gelas ini tidak kongruen. Jadi kesimpulannya apa kongruen itu? Kongruen itu adalah sebutan untuk dua benda atau dua bangun yang punya ukuran dan bentuk yang sama. Jadi ukurannya sama, bentuknya juga sama. Ini sama-sama buku, bentuknya sama, ukurannya sama. Ini sama-sama buku, bentuknya sama-sama buku, tetapi ukurannya tidak sama. Jadi kongruen itu syaratnya dua. Pertama, ukurannya sama, ukuran. Yang kedua, bentuknya sama. Atau dalam bahasa mudahnya adalah kongruen itu kembar, ya, persis, ya, sama persis kongruen. Oke, nah sekarang kita beralih ke bangun datarnya ya. Bangun datar yang kongruen, dua bangun yang kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Ingat, kongruen itu kan bentuknya sama, ukurannya sama ya. Ukuran apa saja yang sama? Yang pertama adalah setiap sudut yang bersesuaian sama besar, setiap sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ini ukuran yang harus sama. Pertama, sudutnya yang bersesuaian itu sama besar, sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Kongruen lambangnya adalah sama dengan, kemudian dikasih bendera di atasnya seperti ini. Ya, itu lambang dari kongruen. Oke. Oke, nah perhatikan contoh menggunakan gambar ini untuk memahami bagaimana bentuk itu kongruen ya. Di hadapan kalian ada dua buah trapesium. Yang pertama A, B, C, D, kemudian P, Q, R, S ya. Kedua trapesium ini dikatakan kongruen jika yang pertama syaratnya sudut yang bersesuaian sama besar ya. Sudut yang bersesuaian itu maksudnya apa? Sudut yang letaknya sama. Oke, sudut yang letaknya sama. Kalau gambarnya terlalu membingungkan, kalian bisa gambar dengan posisi yang sama. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan di sini Jadi kalau gambarnya ini karena posisinya berbeda, maka posisinya kita buat sama dulu. Kita gambar ulang. Kita buat posisi bendanya sama. Oke. Di pojokan ini itu Q, kemudian di sini P, itu kemudian di sini R, di sini S. Oke, nah sekarang posisinya sudah sama. Nah, apa itu yang disebut dengan sudut yang bersesuaian? Sudut yang bersesuaian itu yang letaknya sama. Oke, contohnya di sini berarti sudut Q itu letaknya sama dengan sudut A. Oke, kemudian sudut P itu letaknya sama dengan sudut B. Kemudian sudut S, di sini S sama dengan sudut C. Oke. Kemudian sudut D itu sama dengan sudut R. Itu namanya sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau sudut-sudutnya ini sama besar, maka bangunnya kongruen. Oke, maka syarat pertama terpenuhi. Oke. Jadi sudut-sudutnya sama besar. Nulisnya gimana? Berarti sudut Q itu sama dengan sudut A. Lambangnya sudut seperti ini ya kalau di matematika. Kemudian sudut P sama dengan sudut B.
kemudian sudut kemudian sudut S sama dengan sudut C, kemudian sudut R sama dengan sudut D. Oke, ini syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua seperti apa? Syarat yang kedua adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi yang letaknya sama itu punyai panjang yang sama. Pertama, ini sisi AB itu harus sama dengan sisi PQ. Oke. Sisi AB itu sama dengan PQ. Kemudian sisi mana lagi? Sisi AD yang ke sini itu harus sama dengan sisi QR ya. Sisi AD itu harus sama dengan sisi QR. Kemudian yang berikutnya sisi CD atau DC, CD sama dengan sisi RS ya, sisi RS. Oke, yang terakhir kemudian yang miringnya berarti sisi BC sama dengan sisi PS. Oke. Nah, ini syarat yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau ada dua benda yang memenuhi dua syarat ini, pertama sudut-sudutnya sama besar, kemudian sisi-sisinya sama panjang, maka kedua benda itu dikatakan kongruen ya. Ditulisnya adalah berarti kalau gitu trapesium ABCD itu kongruen dengan KPSR. Oke, kongruen. Ini bacanya kongruen. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi nanti semua bentuk ya. Semua bentuk bangun datar. Oke. Nah, kemudian dengan mengetahui dua bangun itu kongruen, maka kita bisa mencari salah satu sisi yang tidak diketahui. Oke. Ya, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui kalau dua benda itu kongruen. Oke. Nah, contoh soalnya ada di hadapan kalian ini ya. Ada dua trapesium PQRS dan TUVW. Oke, kedua trapesium ini kongruen ya. Biasanya di soal disebutkan kedua trapesium kongruen. Oke, kemudian panjang sisi PS 8, kemudian RS 12 sudah ada di sini, kemudian VW 8, TW 10, R 125 derajat dan besar sudut R-nya 125 derajat. Oke. Tentukan panjang sisi PQ, QR, TU dan UV. Oke. Mari kita gambar dulu trapesiumnya dengan posisi yang sama ya, karena ini masih kebalik-balik. Jadi kita harus gambar trapesiumnya dengan posisi yang sama. Oke, di sini P, Q, R, S. Oke, kemudian ini pojokannya seperti ini, kemudian ini V, kemudian ini W, yang di sini T, di sini U. Oke, di sini ada titik seperti ini ada X, ini ada titik, ini ada X. Nah, oke. Nah, karena kedua trapesium ini kongruen, maka sudut-sudutnya itu sama, kemudian sisi-sisinya juga sama. Oke. Ini di sini 8, kemudian di sini 12, di sini 18, di sini 10. Oke, sehingga kita bisa menjawab soal yang A. Berapakah panjang PQ? Oke, panjang PQ karena kongruen berarti PQ sama dengan VW. Oke, karena VW-nya 18 berarti PQ-nya hasilnya 18. Oke, jadi kita bisa tahu, karena ini kongruen berarti sama. Oke, selanjutnya panjang QR. QR sama dengan siapa posisinya? QR miring berarti sama dengan TW. TW hasilnya berapa? TW panjangnya di sini adalah 10, berarti QR juga sama dengan 10. Oke. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah berapakah panjang TU? Oke, TU posisinya sama dengan SR. Berarti TU sama dengan 12. Oke, selanjutnya berapakah panjang UV? Ya. Di sini UV posisinya sama dengan PS. Sehingga UV
hasilnya adalah panjangnya adalah 8. Itu sisi-sisinya ya. Jadi kalau kita tahu dua bangun itu kongruen, maka kita bisa menentukan sisinya. Oke, kemudian berapakah besar Q, berapakah besar T, berapakah besar W. Oke, berapakah besar, pertama besar Q dulu ya, besar Q. Oke, besar Q berarti yang sudut yang titik ini. Nah, ini butuh pengetahuan tambahan. Diketahui R-nya, R sama dengan 125 derajat. Nah, kemudian kita tahu bahwa sudut pada segi 4, sudut pada segi 4 itu kalau dijumlahkan hasilnya 360 derajat. 360 derajat. Oke, jadi nah berarti pada trapesium ini nanti kalau semua sudutnya dijumlahkan hasilnya pasti 360 derajat. Oke, kita sudah tahu sudut R-nya berapa. Sudut ini karena siku-siku berarti 90 derajat. Sudut S juga sama-sama 90 derajat. Oke, berarti sudut P itu 90 derajat, kemudian sudut S juga 90 derajat. Sehingga nanti kita bisa jumlahkan. Untuk nyari Q nanti bisa kita jumlahkan, hasilnya harus 180 derajat. Mari kita coba. Ya, berarti sudut-sudutnya kalau dijumlahkan hasilnya 360 derajat. Berarti P ditambah Q ditambah R ditambah S itu hasilnya nanti sama dengan 360 derajat. Oke, kita coba agak ke samping. Berarti nanti P ditambah Q ditambah R ditambah S sama dengan 360 derajat. Oke, P nya sudah tahu belum? Sudah tahu, 90 derajat. Q nya belum karena Q nya dicari. R nya 125, kemudian S nya 90 derajat. Oke, ini Ana hapus dulu. Oke, 90 derajat hasilnya harus sama dengan 360 derajat karena jumlah sudut pada segi 4 itu 360 derajat. Oke, berarti ini Q ditambah 90 tambah 90 hasilnya adalah 180, kemudian ditambah 125. Oke, jadinya adalah 305 sama dengan 360 derajat. Oke, berarti Q nya sama dengan 360 derajat dikurangi 305 derajat. Oke, berarti Q nya sama dengan 35 derajat. Oke, jadi kita sudah tahu berarti Q nya 35 derajat. Selanjutnya berapakah besar T ya, sudut T. Sudut T berarti posisinya ada di sini. Sudut T itu posisinya sama dengan sudut R. Berarti nanti T itu besarnya sama dengan R. Sudut T besarnya sama dengan sudut R, yaitu 125 derajat. Oke, kemudian berapakah sudut W? Sudut W posisinya ada di pojok sini. Berarti sama dengan sudut Q ya, sudut Q. Berarti sudut W sama dengan sudut Q, yaitu sama dengan 35 derajat. Oke, jadi itu tentang kekongruenan bangun datar. Jadi kongruen itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah sisi sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.